Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan Roh, kita kuat untuk menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pulalah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Jemaat kami undang berdiri, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 237 bait 1. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Marilah kita menyanyikan Anggur Baru Tercurah. Marilah saat ini kita pujikan bersama. Kita akan mengimani bersama Roh Kudus tercurah di tempat ini. Anggur baru Allah tercurah di tempat ini.
Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena perjalanan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah yang Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa kami, seru permohonan kami. Kami sungguh menyesali atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat. Dan di tengah-tengah penderitaan saat ini, karena wabah penyakit corona, kami juga percaya bahwa seringkali kami ikut bagian di dalamnya, sehingga Ibu Pertiwi berduka.
Tuhan, ampunilah kami, dengarkanlah permohonan kami. Amin. Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita naikkan nyanyian Kidung Jemaat 381, bait pertama 6, 7, dan 10. Kita memujikan bersama dari Kidung Jemaat 381. Kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, firman yang sejati. Di dalam perayaan sukacita, merayakan hari raya turunnya Roh Kudus, kami datang kepadamu karena kami mengingat bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan kami. Karena itu bersabdalah, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, biarlah Roh-Mu menguatkan dan memampukan kami untuk mendengar, meresapinya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyatakan kehendak-Mu atas sabda. Biarlah apa yang dikatakannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam Kristus Yesus firman sejati, kami memohon. Amin. Bacaan firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu datang karena Yesus belum dimuliakan.
Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Shalom teman-teman, Bapak Ibu semua. Hari ini Bapak Ibu, kita bergabung di dalam ibadah apa Pak? ibadah Hari Raya turunnya Roh Kudus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di hari ini, tapi ada satu yang kurang ini Pak. Oh, ada yang kurang tuh? Ada yang kurang ini. Siapa ya? Tolong Siapa ya? dipanggil. Coba dipanggil. Kita mau panggil satu teman kita, namanya Bono Pak. Oh, Bono. Bono, oke, kita panggil bersama-sama ya. Bono. 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 Hah? Ada Bono. Dari mana? Halo Pak Pendeta. Halo Bono, dari mana saja kok perutnya gendut ini? Iya kan ini lockdown Pak, di rumah makan terus. Oh, PSBB. PSBB ya. Pelebaran semua bagian badan. Iya betul. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Bono. Hari ini Bono mau nemenin Uncle Joe, Om Yonatan dan Bapak Pendeta untuk menyampaikan firman buat teman-teman semua. Pak Pendeta, Apa? Bono punya pertanyaan. Apa? Kan Bono di rumah punya pohon mangga Pak Pendeta. Tetapi kok pohon mangganya Bono yang di rumah nggak berbuah, nggak subur ya Pak Pendeta? Padahal itu yang tetangganya Bono itu pohonnya lebat sekali, buahnya banyak banget. Apalagi itu yang tetangga Bono yang di samping sungai itu Pak Pendeta. Gimana? Itu pohonnya lebat banget, buahnya enak banget Pak Pendeta. Itu kenapa ya Pak Pendeta? Gitu. Iya. Nah, Mas Bono sering nyirami pohonnya ndak? Pohon mangganya ndak? Enggak. Enggak, wah ya gimana mau subur, Wah, gimana iya. mau lebat. Di tempatnya tetangganya Mas Bono itu orangnya rajin. Sering disirami pohon mangganya, diberi pupuk, dipelihara. Iya. Apalagi yang di tepi sungai airnya senantiasa Mengalir. Jadi pohonnya juga subur. Nah di tempat Bono mungkin lupa ya nyirami pohon. Iya teman-teman. Di tempatnya Bono nggak disiram. Bunganya ternyata jadi nggak banyak, buahnya juga nggak banyak pohon yang di tempat Bono. Jadi harus disiram ya Pak Pendeta? Harus disiram. Meskipun mungkin pas rendeng, kalau agak lama tidak hujan ya disiram. Apalagi pas musim kemarau. Oh iya Harus pantesan. dirawat, disiram. Jadi aliran air itu penting ya Pak Pendeta buat pohonnya? Penting sekali. Kalau enggak ada air ya gimana kita bisa hidup? Oh iya betul. Paling betul. hidup ya hidup seperti pohonnya Mas Bono itu, enggak bisa berbuah, daunnya Iya. kering, bahkan lama-lama terus mati. Oh iya harus Penting disiram. air. Iya betul. Makanya aliran penting ya. Kayaknya aliran itu nggak cuma buat pohon mungkin ya Pak Pendeta. Iya banyak aliran Iya. itu. Apalagi ya Pak Pendeta? Aliran misalnya listrik. Oh iya ya. aliran listrik. Sering enggak gelangan di rumah? Iya. Yang mati apanya? Lampunya atau apanya? Apanya ya? Itu mati lampu kok Pak Pendeta. Oh iya, biasanya orang berkata mati Mati lampu, lampu. tapi yang sebenarnya terjadi tidak ada aliran Listrik. Oh iya, terputus betul, alirannya betul, sehingga betul. mati. Ya Mati. sama seperti pohon tadi ketika tidak disiram, alirannya mandek, Iya. mati, terus ya Pohonnya mati juga. Oh gitu. Nah, kalau Mas Bono ada aliran enggak? Aliran apa ya kalau di dalam hidup kita itu ada aliran apa? Aliran kepercayaan gitu ya Pak Pendeta. Aliran gitu bukan Pak Pendeta. Ya, ada aliran kepercayaan, Ada tapi aliran kan nama kepercayaan. sebuah golongan tertentu. Iya, terus ada aliran apa lagi ya Pak Pendeta? Mas Bono kalau sehari-hari
Iya. Sering tidak merasa senang, hatinya damai, sukacita. Kalau pas temennya ada yang datang, tetap sukacita atau enggak? Kira-kira Kalau nggak ada yang datang, sedih Pak Pendeta. sedih. Iya. Jadi biar bisa senang biar caranya. Caranya gimana ya Pak Pendeta biar hidup Bono itu bisa senang, Kalau bisa dapat kayak uang? pohon. Oh kalau dapat uang senang Bono. Dapat permen? Oh senang Senang. juga. Ya, permennya habis. Sedih Pak Pendeta. Terus dia caranya biar senang terus, biar bunga terus, biar damai terus. Gimana ya Pak Pendeta? Caranya gimana ya? Karena kan orang hidup itu bukan sekedar makan dan minum, senang karena dapat sesuatu. Tapi bagaimana dia senantiasa merasa damai, sukacita. Coba kalau lagi main, hatinya sedih kan ya enggak enak toh. Iya Lagi sedih. makan yang diberikan orang tua enak-enak, tapi kalau hatinya sedih ya enggak enak toh. Iya jadi nggak enak. Apalagi kalau lagi sakit gigi. Oh iya sakit Nah, gigi ya enggak betul. enak, sakit gigi makan enak ya enggak enak. Nggak enak betul Tapi Pak bisa Pendeta. enggak caranya meskipun sakit gigi tapi hanya tetap senang. Sakit gigi tapi tetap senang ya Pak Bisa Pendeta. menikmati makanan. Asalnya dari mana? Gimana ya Pak Sumbernya dari Pendeta? mana? Ayo, ada yang tahu enggak? Kira-kira. Teman-teman ada yang tahu nggak? Ada Sakit yang tahu? gigi tapi tetap bisa senang caranya gimana? Bono nggak tahu, Pak Pendeta Nggak Bono nggak tahu. Pernah dengar enggak di Alkitab? Apa, Pak Pendeta? Mengatakan oleh Rasul Paulus senantiasa mengucap Syukur. Oh, itu kuncinya Jadi, ya pas Pak sakit Pendeta. gigi, matur nuwun Gusti, sakit matur gigi nuwun. lalu dinikmati makanannya, pasti berbeda rasanya. Iya, jadi walaupun sakit tapi kita tetap senang ya Pak Pendeta. Iya, betul harus menikmati. Iya, betul, Sakit-sakit sidik gitu loh. Sakit sidik, aduh. Yang Sidik. penting makanannya masuk. Iya, betul. Itu bisa terjadi karena kita mengucap syukur. Tapi nek makan daging tapi artinya tidak mengucap syukur ya. Tetap nggak enak ya Pak ya. Nah, bisanya mengucap syukur. Gimana Pak Pendeta? Gimana biar kita itu sebagai orang itu, sebagai adik-adik di rumah ini juga bisa mengucap syukur itu gimana toh Pak Pendeta? Ada yang membantu kita bisa mengalahkan segala hawa nafsu, mengalahkan kesedihan, mengalahkan keraguan-raguan, yaitu Roh Allah sendiri. Oh, jadi ada yang bantu kita ya Pak Pendeta? Iya. Yaitu Roh Allah itu. Roh Allah yang diberikan pada Tuhan ketika Tuhan Yesus naik ke surga kan dia berjanji besok akan diberi Roh Kudus. Betul. Dialah yang akan menuntunmu, dialah yang akan menghiburmu, Iya, dialah yang akan menguatkanmu di dalam kehidupan sehari-hari supaya menjadi anak-anak Allah yang sejati. Jati. Tuh teman-teman dengerin Pak Pendeta. Kalau kalian mau bahagia, tetap bisa bersenang-senang, bisa merasakan sukacita, itu caranya dengan bersyukur. Bersyukur itu kalau kita ada Roh Kudus ya Pak Pendeta. Iya, ada Roh Kudus. Kita bisa bersyukur kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Lah Pak Pendeta, Bono mau Gimana? tanya. Mana? Kalau kita butuh pertolongan Roh Kudus buat bisa bersukacita di dalam hidup, caranya nemuin Roh Kudus itu gimana Pak Caranya? Pendeta? Ya, yang pertama. Pertama, teman-teman dengerin ya ini ya. Yang pertama ya, Dengerin. Tuhan sudah berjanji. Ya. Pasti ditepati. Ya. Jadi kita percaya bahwa janji Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Betul. Lalu yang kedua, Kedua, kalau ada orang bertamu tapi pintunya ditutup, kira-kira tamunya datang enggak? wah Bisa ya masuk enggak? nggak bisa masuk Pak Pendeta. Nah, cara yang kedua kita membuka hati untuk menerima karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oh iya iya iya. Jadi kita harus mau membuka diri ya Pak Membuka Pendeta. diri dulu. Iya iya betul. Kepada Allah, kepada Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita. Nah, yang ketiga. Yang ketiga teman-teman. Yang ketiga adalah kalau Roh Kudus datang, kita menerimanya dan Ya. kita hidup di dalamnya. Artinya hidup di dalam berjalan menurut apa yang dikatakan dikehendaki oleh Roh Kudus. Lah Oh, masalahnya iya, gini iya. Mas Bono. Gimana Pak Pendeta? Seringkali manusia itu punya Iya. ego yang sangat besar. Nah karena ego tahu enggak? Ego. Contohnya aku sing hebat dewe, Oh, aku iya, sing iya. pinter dewe, aku Sombong rasa gitu ya, ditolongi Pak? iso. Nah itu ego. Suka sombong diri sendiri gitu ya sombong Pak Pendeta. Nah memang manusia jatuh dalam dosa karena egonya. Egonya itu. Nah manusia seringkali menolak Roh Kudus karena egonya. Oh. Nah karena itu yang ketiga, bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Allah, hidup di dalam karya Roh Roh Kudus. Jangan mengandalkan
kekhawatiran kita, betul. ego kita, Kekuatan kita. kekuatan kita. Oh, tuh teman-teman dengerin. Caranya kita harus membuka diri terhadap pertolongan Roh Kudus. Kita harus percaya kan Pak Pendeta? Ya. Kalau percaya kalau Tuhan itu pasti menganugerahkan Roh Kudus. Lalu yang ketiga paling penting adalah jangan ego. Ego itu tadi apa ya Pak Pendeta? Ego tadi itu kehendak pribadi. Oh iya. Karpe dewe. Karpe dewe. Jangan. Iya, betul, betul. Terlalu khawatir, Oh, iya. terlalu sedih, Wah, itu betul. terlalu sombong. Oh, itu, Itulah itu. ego manusia. Oh, jangan mengandalkan kekuatan sendiri gitu ya Pak ya Pendeta. Lalu yang keempat, Ya apalagi? orang Jawa pernah main ke kali enggak? Ke kali sering, Oh, sering sering kali main kan ada daun yang jatuh ke kali, Iya, betul. yaitu, lalu daunnya itu mengalir bersama air. Betul, betul, Jadi betul. terombang-ambingan tapi yo manut wae, ya sok-sok muncul, sok-sok tenggelam tapi terus manut air. Betul Pak Pendeta. Iku jenenge nek wong Jawa ngarani sumarah kaya godhong ning Kali. Manut apa sing dadi ilining kali. Oh, jadi kita harus berserah gitu Pak Pendeta. Iya berserah. Oh iya iya Manut iya. dengan karya Roh Kudus. Jangan khawatir, dia tidak akan membawa kita pada celaka kok. Betul betul. Tidak akan membawa kita kepada bahaya. Iya. Tidak membawa kita pada sesuatu yang merugikan kita. Karena Tuhan sudah berjanji, roh itu yang akan menolong kita, memampukan kita untuk bisa hidup sejati. Jati. Wow, berarti untuk kita mencapai kehidupan sejati itu kita harus pasrah sumarah dengan Tuhan itu tadi ya Pak Pendeta. Nah, jadi godong itu jenenge sumarah. Wah, oh iya. Ning, Saya kayak kenal Pak Pendeta. siapa ya? Saya juga ingat Saya ya. kayak kenal. Sumarah itu siapa ya? Siapa Oh ya? iya. Iya. Rumahnya pasti di Rejosari. Iya betul betul betul. Oke teman-teman. Tadi tuh sumarah ya kita harus berserah. Sumarah marang Widi entuk Nugroho. Sumarah marang Widi entuk Nugroho. Wah itu apa ya Pak Pendeta? Iya ya oke itu tadi. Ada lagi nggak Pak Pendeta? Nah, ketika kita sudah sumarah, yakinlah seperti dalam Mazmur dikatakan, seperti pohon yang ditanam di pinggir kali, apapun musimnya dia akan tetap hijau, subur dan mengeluarkan buah meskipun bukan pada musimnya. Oh Di dalam iya, iya. bacaan kita tadi juga Iya, iya. disebutkan seperti itu. Oh iya betul betul. Ada aliran Roh Kudus yang diberikan Allah, dan ketika kita hidup dalamnya, roh itu yang membawa kita kepada arti dari hidup yang sejati. Ya sama seperti pohon mangga tadi. Iya, iya, Akhirnya iya. bisa berbuah. Oh. Jadi hidup tuh harus berbuah. Oh iya betul, hidup harus dinikmati, berbuah, harus dirasakan. dinikmati. Menikmati hidup bukannya soal makan, minum, Betul, nonton film, betul, betul, main betul, game. betul. Tapi menikmati itu bagaimana kita senantiasa bersuka cita Cita. dalam keadaan apapun, damai sejahtera dan tetap semangat meraih Harapan. Nah, iya nih Pak Pendeta, banyak teman-temannya Bono katanya pada bosen di rumah. Wah iya itu ya. Waduh, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa main, katanya pada bosen. Itu harusnya belajar ya hari ini Pak Pendeta Iya, ya. harusnya belajar untuk besok apa. Iya betul. Gak usah nunggu gurunya perintah apa ya belajar. Belajar, iya betul betul. Mengisi waktu-waktu dengan hari-hari yang indah. Mengisi waktu dengan hari yang indah itu bukan dengan main-main. Iya betul betul betul. Dolanan baik. Iya, betul, Tapi betul. juga dengan belajar, Belajar. mengisi arti hidup ini. Oh iya ya. Berarti ini buat teman-teman nih yang katanya udah bosen, nggak ada kegiatan di rumah, harus dengerin nih kata Pak Pendeta. Kita harus tetap bisa sukacita ya Pak Pendeta. Terus kalau yang gue simbah-simbah piye ya? Ya simbah-simbah gimana ya? Ayo gimana simbah-simbah? Coba simbahnya Bono gimana ya? Kira-kira gimana kalau buat simbah-simbah, buat simbah-simbahnya Bono di rumah itu gimana ya Pak Pendeta? Simbah-simbah jangan merasa bahwa menjadi orang yang sudah tua, yang tidak bisa apa-apa. Oh iya. Tapi tetap punya jiwa semangat untuk Semangat. dapat melayani Tuhan dan Betul. sesama. Meskipun usia sudah tua, Iya. meskipun secara fisik terbatas, tapi tak punya semangat untuk dapat menikmati hidup ini, mengisi hidup ini. Seperti sebuah lagu ini kan, apa lagunya enggak ada? Hidup ini adalah kesempatan. Oh iya betul. Jadi dalam masa itu jangan terlalu dikhawatirkan dengan rasa khawatir yang sangat, Iya, apalagi iya. dalam
masa seperti corona ini ya. Oh iya, jangan betul. khawatir, jangan takut, jangan Iya. bimbang, tapi tetap semangat, optimis, dan tetap dapat melayani Tuhan dalam semangat. Betul. Tetap dapat menikmati hari-hari yang penuh Keindahan, penuh Karena sukacita. Sukacita. Tahu enggak Mas Bono, setiap hari itu ketika Iya. ketika bangun pagi, Tuhan sebenarnya memberi berkat yang Luar baru, biasa ya. yang luar biasa, yang baru. Iya, betul. Itu harus dinikmati. Iya. Tuh Simba, tetap semangat ya di rumah. Tetap sukacita seperti yang dikatakan Pak Pendeta tadi. Harus tetap semangat. Nah, kalau yang jomblo gimana? Yang jomblo, Waktunya kencan? aduh, buat yang jomblo gimana ini Pak Pendeta? Mereka yang sudah nunggu-nunggu kapan akhirnya, itu gimana ya Pak Pendeta? Ya tetap semangat juga. Harus tetap semangat ya Pak Dengan Pendeta. kuasa Roh Kudus tetap yakin, tetap percaya, tetap menjalani hidup dengan penuh semangat, pengharapan. Kan ada HP. Oh iya, betul. Bisa chattingan di sana. Oh iya. Bisa macam-macam, Iya. tapi jangan terlalu macam-macam. Tuh buat kakak-kakak ya yang sekarang lagi jarak jauhan, yang lagi jomblo, tetap semangat kata Pak Pendeta. Nah, itu kita kembali kepada tema tadi, di mana ada aliran Menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Jadi sebenarnya kalau kita hanya mengandalkan diri kita, Iya. pasti kita akan terputus karena kekhawatiran kita, karena keterbatasan kita, Oke. karena ketakutan kita. Oke. Tapi karena kita yakin ada roh Allah yang diberikan, kita menjadi bisa lebih kreatif, Kreatif. kita bisa lebih semangat, Semangat. kita bisa lebih berharap, menikmati hidup yang sesungguhnya indah pemberian Tuhan. Oh iya. Satu-satunya hidup sejati jikalau roh itu ada dan mengalir di dalam hidup kita. Bapak Ibu percaya enggak sekarang ada Roh Kudus dalam dirinya? Percaya. Bono percaya Pak Pendeta. Percaya. Bono percaya. Caranya gimana ya Pak Pendeta? Ciri-cirinya kalau orang itu hidup di dalam Roh Kudus itu gimana Pak Pendeta? Ciri-cirinya dia akan senantiasa tersenyum. Tersenyum. Bahagia. Karena senyummu mengubah dunia Oh iya, menjadi betul. bahagia. Senyum itu bukan berarti lalu senyum-senyum, tidak. Kemana-mana Karena ketawa dalam gitu. hatinya ada rasa damai, Betul. ada rasa tentram, ada rasa percaya, Oke. ada rasa semangat, harap. Oke. Sehingga apapun yang dihadapinya, apapun yang dilakukan tetap penuh dengan semangat dan berharap. Sehingga Betul. indah yang terjadi. Indah selalu. Tersenyumlah maka dunia akan tersenyum bersamamu. Wah, Neng, asik jangan sekali. senyum sendiri. Jangan senyum. Aduh, nanti di jalan dialani. senyum ketawa. Ini bahaya Pak Pendeta ya. Pokoknya harus tetap sukacita ya Pak Pendeta. Nah, itu sebagai bukti kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Meskipun di rumah sendiri, Iya, betul. tidak banyak kegiatan, Iya, tapi kita betul. menyambut dengan sukacita. Betul. Ketika tiba saatnya, kita pun juga tetap harus semangat bersukacita. Iya. Membawa harapan pada dunia, pada teman-teman, pada Iya. sekitar kita. Iya. Itulah tanda-tanda orang yang ada aliran Roh Roh Kudus Kudus dalamnya. dalam. Jadi bukan berarti lalu bisa menyembuhkan orang, bukan. Bukan ya Pak Tapi ya. Pak? ketika kita percaya di dalam harap kepada Tuhan. Oke, teman-teman gimana? Kita sudah mengerti kan bagaimana agar kita bisa menerima aliran hidup yang penuh sukacita oleh karena Roh Kudus. Tadi dijelaskan oleh Pak Pendeta, ada beberapa tahapan dan juga beberapa ciri, yaitu harus sukacita di dalam hidupnya. Itu Pak. Nah, akhirnya sama seperti pohon mangga, Ya, bisa berbuah. Buahnya manis, Manis. lezat, dan dinikmati oleh banyak orang. Itulah seharusnya hidup kita. Juga harus berbuat, bisa dinikmati oleh banyak Banyak orang. orang. Kalau kita optimis, yakin, percaya, berharap. Semua karena Roh Kudus, hidup kita bisa berbuah lebat. Lebat untuk orang lain dan juga lebat untuk diri kita sendiri. Sungguh indah hidup Luar itu. biasa. Oke, luar biasa firman yang disampaikan Pak Pendeta hari ini dan juga ngobrol-ngobrol. Kita akan bertemu kembali di masa yang akan datang, di dalam perjumpaan yang mungkin bisa bareng-bareng lagi ya Pak Pendeta di gereja ya. Oke, hari ini firman sudah disampaikan oleh Pak Pendeta. Selamat menghayati masa Pentakosta dan turunnya Roh Kudus. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Dadah.
Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Berada di tengah pandemi ini, bangsa kami berjuang, tapi kami mau percaya bahwa Engkau menguatkan kami. Engkau menguatkan bangsa kami berdoa Tuhan. Sertai para pemimpin bangsa kami, berikan hikmat-Mu bagi mereka, sehingga setiap keputusan membawa kebaikan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa bagi para garda depan penanganan pandemi ini, para petugas medis yang terus berjuang, kiranya Engkau sertai dan kuatkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Sertai selalu pelayanan kami di KJ Delanggu, agar kami mampu terus menghadirkan pelayanan sebaik mungkin di tengah pandemi ini. Engkau sertai pelayanan yang terus berjuang menghadirkan pelayanan di tengah pandemi ini. Para majelis, aktivis, dan tim-tim yang terlibat di dalamnya. Dengan segala kerendahan hati kami memohon. Tuhan Sang Sumber Rahmat, di tengah situasi yang ada saat ini, kami juga ingin berdoa untuk umat-Mu di gereja ini. Saudara-saudara kami yang mungkin terdampak oleh pandemi ini, kiranya Engkau kuatkan, Engkau hadir bersama kami, lingkupilah kami dengan kasih-Mu, sertai umat-Mu yang berada di dalam kesesakan ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang berada dalam lemah fisiknya, sakit, dan juga pemulihan. Biarlah kuasa-Mu hadir, menguatkan dan menyembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga kami. Engkau sertai setiap kepala rumah tangga yang terus berjuang untuk keluarga mereka, membahayakan diri di luar sana untuk menyatakan cinta di dalam keluarga. Kami juga berdoa bagi setiap ibu yang terus melindungi dan menghadirkan cinta kasih bagi suami dan anak-anaknya. Kami berdoa bagi setiap anak-anak kami di tengah kebosanannya menghadapi situasi ini. Kiranya Engkau selalu menghibur dan menguatkan keluarga kami di gereja ini. Kami juga berdoa bagi mereka, para orang tua tunggal yang juga berjuang lebih keras. Kami percaya tangan kasih-Mu tidak akan lepas dari hari-hari mereka. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon. Tuhan sumber kekuatan, saat ini kami berdoa untuk setiap kami di dalam pekerjaan kami. Kiranya kuasa-Mu nyata bagi kami di setiap kerja kami. Engkau memberikan kekuatan dan berkat-Mu tercurah. Di tengah situasi pandemik ini, Engkau sertai mereka yang terus-menerus meneteskan keringat untuk kehidupan mereka. Engkau sertai mereka yang terus berjuang bagi raga yang lain. Engkau sertai mereka yang harus berhadapan dengan resiko yang besar pekerjaannya. Tuhan, lindungi dan sertai kami, para umat-Mu yang terus mengusahakan kehidupan. Dengan kerendahan hati ini, kami memohon ya Tuhan. Tuhan sumber pengetahuan, saat ini kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berada di dalam dunia pendidikan. Mereka yang berjuang untuk masa depan mereka, mereka yang terus berusaha menggapai mimpi mereka. Tuhan, sertailah mereka jika saat ini di dalam situasi pandemi mereka harus belajar di rumah. Kiranya mereka tetap merasakan semangat dalam belajar mereka dan bisa tetap mengusahakan yang terbaik bagi masa depan mereka. Dengan segala kerendahan hati kami memohon, amin.
Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Terambil di dalam Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Di dalam kita menghaturkan persembahan, marilah kita pujikan, datanglah ke bait-Nya. Saat ini kita akan datang bersama-sama ke hadirat Tuhan, menghaturkan setiap ucapan syukur kita. Kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang boleh kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengaturkan segala puji syukur atas kemurahan-Mu
atas berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, di mana kami mempersembahkan persembahan kami ini Tuhan, kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan, sehingga Tuhan persembahan kami ini menjadi persembahan yang kudus untuk kemuliaan-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, di dalam kami menghaturkan persembahan ini, ada dosa, ampunilah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berucap syukur dan berdoa. Amin. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kami kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Kita menaikkan pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Layak disembah
Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin.